Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syarifal Ismail. Di sini saya akan sedikit berkomentar tentang COVID-19, pariwisata dan perubahan global. Jadi saya dapat sebuah artikel dan disuruh memberikan pendapat dan juga sedikit menjelaskan tentang apa sih COVID-19 dan bagaimana COVID-19 ini berdampak kepada pariwisata dan perubahan globalnya, seperti itu. Yang pertama, apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu adalah sebuah virus yang tumbuh dari Cina, tepatnya kota Wuhan, pada akhir bulan Desember 2019. Jadi pada tahun 2019 di kota Wuhan itu timbul sebuah virus yang mematikan dan mulai penyebarannya sampai saat ini. Akan tetapi Indonesia sendiri pun mulai masuk virus COVID-19-nya itu pada tanggal 2 Maret lalu, yaitu pada saat Bapak Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 61 tahun, gitu, seperti itu teman-teman. Dan juga sini saya akan bacakan sedikit menjelaskan tentang artikelnya. Artikelnya ini dia. Nah, itu dia artikelnya. Pertama, pencegahannya gitu. Jadi setelah adanya virus ini berkembang di dunia termasuk di Indonesia juga, beberapa negara juga sempat melakukan pencegahan seperti lockdown dan juga karantina rumah selama beberapa bulan seperti itu, dan juga terdapat dampak kepada kayak pesawat, kapal pesiar dan juga akomodasi lainnya seperti hotel dan juga tempat-tempat wisata yang ada di seluruh dunia seperti itu. Dan juga disebutkan di artikel tersebut bahwa penerbangan internasional menurun sampai 20 hingga 30%, teman-teman. Jadi adanya penurunan ini menyebabkan terjadi dampak kepada industri pariwisata, khususnya di bidang di hal tentang airlines atau penerbangan itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan juga penutupan hotel dan akomodasi. Di sini hotel-hotel juga mulai mengalami penutupan di berbagai daerah atau di dunia, khususnya beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Dan juga ada akomodasi lainnya seperti kayak penginapan tempat biasa atau penyewaan tempat buat khusus tempat pariwisata seperti itu, dan juga kebijakan dan model pelayanan baru. Nah, menuju era new normal kalau kita sebut di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, dan juga termasuk pemulihan di Indonesia akibat dari dampak COVID-19 itu sendiri, dan bagaimana dunia pariwisata atau para pelaku pariwisata bisa mengubahnya atau membuat masa pemulihan ini untuk mengembangkan industri pariwisata itu sendiri. Jadi di sini bisa dibuat banyak, ada statement bisa membuat kebijakan dan model pelayanan baru. Jadi akan dibuatnya kebijakan dan model pelayanan baru. Jadi seperti kayak di pesawat sekarang aja sudah mulai diisi, tapi dengan jarak antara satu seat dan satu seatnya lain itu kosong seperti itu. Dan juga kayak di hotel minimal maksimum dari pengisian hotel itu ada 50% dari kapasitas aslinya seperti itu. Dan ada juga surat izin sehat. Jadi ini juga sedikit bagaimana terkadang seperti halnya di Indonesia ini, untuk membuat surat izin sehat atau surat izin berpergian dari satu kota ke kota lain agak lumayan sulit seperti itu. Dan juga kebijakan ini juga ditanggapi oleh berbagai macam masyarakat Indonesia, bahwa sampai saat ini juga Indonesia cukup menaati protokol kesehatan yang ada, khususnya yang saya lihat juga di Jakarta sekarang sudah agak mematuhi dari kebijakan PSBB yang ada di Jakarta, tentang jam malam juga. Dan mungkin nanti juga di beberapa negara di dunia, dari tampak globalnya itu sudah ada negara yang melonggarkan tahap PSBB hingga bisa melanjutkan aktivitas. Kayak di Jepang juga sekarang sudah mulai warga dapat beraktivitas, kayak jual beli juga di toko-toko sudah mulai dibuka seperti itu. Setelah itu dari artikel ini juga kita lihat
menggerakkan saat pemulihannya. Jadi kayak beberapa negara juga mulai melakukan penggerakan bagaimana sih untuk membuat pemulihan ini tuh bagus dan persiapannya itu seperti bagaimana. Dan juga di Indonesia ini salah satunya statement dari Bapak Jokowi berikut ini. Nah, jadi di artikel itu disebutkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikatakan dari Bapak Jokowi bahwa mereka harus mempersiapkan pada saat era pemulihan dari COVID-19 ini atau era new normal. Jadi dan juga dari statement Bapak Jokowi tersebut bisa diprediksikan bahwa nanti akan ada pelonjakan seperti apa, yaitu pelonjakan dari wisatawan khususnya di target pasar-pasar yang dekat daerahnya, seperti halnya di Indonesia kayak kota saya sekarang di Jakarta. Mungkin nanti setelah pemulihan pasca COVID-19 ini, aktivitas wisata yang ada di Jakarta itu bisa melonjak sedikit. Bahwa disebutkan juga dari data startup salah satu perjalanan travel kayak perjalanan wisata gitu, aplikasi disebutkan akan mengalami kenaikan sekitar 20% teman-teman. Jadi kayak misalnya di Jakarta nanti mungkin pasarnya yang terdekat Jakarta itu Bandung, Puncak Bogor, atau Jakarta itu sendiri, atau mungkin ke Banten. Berikut juga dengan seperti hal lainnya kayak Bandung juga bisa ke Bandung, atau daerah-daerah Bandung seperti Ciwidey, Lembang itu akan dipenuhi kegiatan-kegiatan pariwisata pasca pemulihan COVID-19 ini. Dan Indonesia sendiri juga dari kementeriannya mengatakan kepada dinas pariwisata daerah terkait untuk lebih mempersiapkan lagi protokol kesehatannya, bagaimana kebijakannya dan peraturannya, apakah nanti tempat pariwisata itu akan diisi full atau setengahnya. Itu harus dipersiapkan matang-matang menuju era pemulihan ini. Dan kesimpulannya, COVID-19 ini selama beberapa bulan terakhir mengajarkan sesuatu kepada kita semua, bahwa kita harus lebih mempersiapkan terhadap sesuatu yang kita awalnya anggap gampang. Saya juga mengatakan bahwa awalnya itu terjadi di negara yang Cina sana yang lumayan jauh, dan Indonesia menurut saya tidak akan kena. Tetapi setelah mengalami 100-200 orang itu mulai mendapatkan sesuatu kayak wah, kita harus berjaga-jaga terhadap virus ini. Jadi kita mulai menyiapkan sesuatu kayak pakai masker lah, kita jaga jarak dengan orang yang tidak pakai masker seperti itu. Jadi pada COVID-19 ini benar-benar memberikan banyak pelajaran. Dan juga pada saat masa quarantine kita juga diberi pelajaran kayak kita nih berbulan-bulan di rumah harus mendapatkan sesuatu seperti skill atau kemampuan yang bisa kita terapkan nanti pasca COVID-19. Khususnya saya di bidang pariwisata sendiri, saya lebih ingin mencoba seperti halnya berkomunikasi dengan orang banyak atau meningkatkan skill komunikasi saya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Semoga virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita menuju era new normal dengan menaati dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.